Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia dengan NIM 210873004. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pada video tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Administrasi yang biasa kita tahu sebagai proses pengelolaan atau segenap pengarahan kemampuan dalam rangka menginteraksikan segala sumber daya, baik itu personil, spiritual, material yang bersangkut paut dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap penginteraksian dan penyerahan fungsi-fungsi administrasi atau manajemen terhadap keseluruhan bidang garapan administrasi. Apa saja bidang garapan administrasi pendidikan tersebut? Garapan administrasi pendidikan tersebut adalah: yang pertama, administrasi tata laksana sekolah yang meliputi 1. Organisasi dan struktur. Yang kedua, otorisasi dan anggaran. Yang ketiga, kepegawaian. Yang keempat, perlengkapan dan perbekalan. Dan yang kelima, keuangan dan pembukuan. Yang keenam, korespondensi atau surat menyurat. Yang ketujuh, laporan. Yang kedelapan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan, serta pemberhentian. Yang kesembilan, pengisian buku pokok atau induk, rapor, dan sebagainya. Yang kedua yaitu administrasi personal guru dan pegawai sekolah, meliputi yang pertama, pengangkatan dan penempatan guru. Yang kedua, organisasi personal guru. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru. Yang keempat, rencana orientasi bagi tenaga guru baru. Yang kelima, kondit dan penilaian kemajuan guru. Yang ketujuh, interface training dan upgrading guru. Berikutnya itu yang ketiga, administrasi murid, meliputi yang pertama, organisasi dan perkumpulan murid. Yang kedua, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid. Yang keempat, penilaian dan pengukuran murid. Yang kelima, bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, supervisi pengajaran, meliputi usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru. Yang berikutnya, usaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode baru. Selanjutnya, mengusahakan cara-cara menilai hasil dan pendidikan dan pengajaran. Berikutnya itu usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru. Yang keempat yaitu pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, meliputi yang pertama, mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum dalam kurikulum. Berikutnya, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi, sumber, dan metode. Selanjutnya, menuruti atau mengikuti kurikulum yang sudah ada. Juga berhak atau boleh memilih menambah materi atau metode yang sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah pendirian dan perencanaan bangunan sekolah, yang meliputi yang pertama, cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan. Yang kedua, mengusahakan, merencanakan, dan menggunakan pendirian gedung sekolah. Ketiga, menentukan jumlah dan luas ruangan kelas, kantor, asrama, lapangan olahraga, halaman sekolah, dan lain-lain. Berikutnya, cara penggunaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan dan lain-lain.
Berikutnya yang kelima yaitu hubungan masyarakat, yang meliputi hubungan antar sekolah dengan sekolah, pemerintah atau instansi yang terkait, dan hubungan masyarakat pada umumnya. Berikutnya adalah fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan setiap program ataupun konsepsi memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan perencanaan adalah cara menghampiri masalah. Dalam penghampiran masalah itu, si perencana merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian, merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujudnya suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan, termasuk kepala sekolah, terutama dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Terdapat berbagai macam pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu pengorganisasian, adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Memerlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau kesimpang siuran dalam tindakan. Kita mengetahui bahwa rencana atau program-program pendidikan yang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah sifatnya sangat kompleks dan sangat mengandung banyak segi yang saling bersangkut paut satu sama lain. Sifat kompleks yang dipunyai oleh program pendidikan di sekolah menunjukkan sangat perlunya tindakan-tindakan yang dikoordinasikan, atau dengan kata lain, koordinasi ialah aktivitas membawa orang-orang material, pikiran-pikiran, teknik-teknik, tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Baiklah, yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi dalam setiap bentuk adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Yang kelima, supervisi. Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi, di mana pengawasan bertanggung jawab tentang keaktifan program. Oleh karena itu, supervisi haruslah meneliti ada tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Dengan kata-kata lain, fungsi terpenting supervisi adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat apakah yang diperlukan. Yang kedua, memenuhi atau mengusahakan syarat-syarat yang diperlukan. Yang keenam adalah kepegawaian masalah yang diperlukan di dalam kegiatan-kegiatan kepegawaian. Ialah pemberian motivasi kepada para pegawai agar selalu bekerja giat, kesejahteraan pegawai intensif, dan penghargaan atau jasa-jasa mereka. Kondite dan bimbingan untuk dapat lebih maju. Kemudian adanya kesempatan untuk mengupgrade diri. Masalah pemberhentian dan pensiun pegawai. Yang ketujuh adalah pembiayaan. Dapat diibaratkan bensin bagi sebuah mobil atau motor. Mengingat pentingnya biaya bagi setiap orang instansi. Tanpa biaya yang mencukupi, tidak mungkin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. Yang kedelapan yaitu penilaian evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan.
adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi dalam mencapai hasil yang sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, supervisi atau evaluasi selanjutnya dapat diusahakan bagaimana cara-cara memperbaikinya. Berikutnya adalah tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian menurut Sergio Giovanni dan Carver adalah efektivitas produksi, efisien, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Sedangkan tujuan administrasi pendidikan di Indonesia yang dilaksanakan di sekolah juga bersumber dari tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN. GBHN adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti atau memiliki kepribadian mempertebal semangat kebangsaan agar menjadi manusia pembangunan, memiliki kecerdasan serta terampil. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan atau saya simpulkan dari pemaparan pada video. Apabila ada kesalah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.